Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Yang saya hormati kawan-kawan semua, Bapak Ibu, Dokter, pengampu, kawan-kawan, Mas Sarjana Medis Hukum. Izinkan saya pada kesempatan ini mengucapkan Alhamdulillah masih diberi kesempatan kesehatan, keselamatan sehingga masih bisa berbicara walaupun melalui media sosial. Kawan-kawan semuanya, Bapak Dokter pengampu yang saya hormati, Bapak dosen, izinkanlah saya pada kesempatan ini memberikan penjelasan tentang analisa yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Bank Mandiri Indonesia yang saya tulis ya oleh guru saya sendiri, Guru Sugeng Mulyono, nomor induk 2269064. Dosen pengampunya Dr. Bakti Rayadi SHM Hum dan Bapak Dr. Rahman Hakim SHMH. Pak Dr. Rahman Hakim juga merupakan Ketua YLI Jurisdiksi Legal Indonesia Jawa Timur, dan Bapak Dr. Bakti Rayadi juga merupakan Direktur Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Sunan Giri. Saya merupakan mahasiswa angkatan tahun 2022. Latar belakang ya masalah adalah mengapa ya perlindungan data pribadi ini perlu diatur dalam undang-undang ya. Seperti tema dalam pertimbangannya, undang-undang ini memang berfungsi untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Dan yang kedua, perlindungan data pribadi masyarakat termasuk ke dalam modal fisik dalam ketahanan nasional, karena perlindungan ini merupakan bentuk pemenuhan hak masyarakat yang diimplementasikan dalam bentuk produk wajib atau regulasi dan sistem pengawasan terpadu yang harus dijamin oleh pemerintah kepada masyarakat, baik itu dalam bentuk undang-undang maupun pelaksanaan undang-undang masyarakat ya. Di dalam undang-undang perlindungan data pribadi PDP ini disebutkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi, maka perlu diperlindungan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Asasi manusia merupakan hak yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, pada setiap individu di bumi. Setiap orang wajib menjaga, kemudian melindungi serta menghormati haknya setiap orang. Undang-Undang tentang perlindungan data pribadi merupakan amanat dari pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya, tahun 1945, yang mengatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Itu ya. Jadi secara undang-undang kita jelaskan secara dasar masalahnya apa gitu ya. Persoalan pelindungan data pribadi muncul gitu ya, karena keprihatinan akan pelanggaran terhadap data pribadi yang dapat dialami oleh orang dan atau badan hukum. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kerugian material dan non material ya. Terus garis besarnya apa sih gitu ya. Secara garis besar, kajian teori legislasi dan teori kewenangan ya dapat kami uraikan sebagai berikut, bahwa setelah sisakan menjadi suatu undang-undang ya tahun 2022 ya, nomor 27, tapi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini bukan berarti akhir dari perjuangan dalam perlindungan data pribadi. Masih banyak
pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk membuat atau aturan pelaksanaan sehingga dapat diimplementasikan dengan baik di masyarakat. Di dalam penulisan ini yang mengaitkan dengan sektor perbankan, maka tidak ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh sektor perbankan, antara lain kultur suatu perbankan atau budaya ya, kemudian sumber daya. Kultur itu sama dengan budaya. Kultur atau budaya suatu perbankan, kemudian sumber daya manusia perbankan itu sendiri, kemudian teknologi informasi yang dimiliki perbankan, ya apalagi sekarang sudah menjadi digital gitu ya, dan mitigasi risiko yaitu jaringan, sistem, dan data. Dalam latar belakang ini kami juga akan menguraikan fungsi utama dari perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan ya. Dan hasil-hasilnya pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup yang layak gitu ya. Jadi tahu di satu sisi pengembangan ekonomi nasional dan perubahannya lingkungan yang strategis di hadapan dunia termasuk bank sangat cepat dan dinamis gitu ya. Terjadinya perkembangan teknologi informasi yang sangat penting ini mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan baik kebiasaan dan masyarakat. Nah, dalam melaksanakan transaksi perbankan itu sistem keamanan merupakan suatu hal yang wajib ya, yang harus selalu diperhatikan. Kenapa? Karena itu dapat mempengaruhi minat nasabah atau debitur dalam menggunakan produk suatu perbankan. Tujuan terbentuknya sistem keamanan adalah untuk mencegah, kemudian mengatasi dan melindungi berbagai sistem informasi dari risiko terjadinya tindakan ilegal. Nah, disinilah perlu undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi di perbankan. Itu latar belakangnya itu. Kemudian dari penjelasan di atas, makanya kami tertarik untuk mengangkat tema penelitian itu dengan judul Analisa Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Bank Mandiri Indonesia. Rumusan masalahnya adalah bagaimana analisa yuridis mengenai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Bank Mandiri Indonesia. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana analisa yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Bank Mandiri Indonesia. Itu saja landasannya, kemudian tujuannya, nanti dasar hukumnya apa saja, banyak gitu ya. Ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 27 tahun 2002, kemudian ada Peraturan Menteri Komunikasi Informatika nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, kemudian Peraturan Pemerintah nomor 71 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, kemudian Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77 POJK nomor 1 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Mungkin itu jadi latar belakangnya, sementara yang dapat saya uraikan. Jadi nanti kita akan berlanjut sampai dengan hasil pembahasan ya. Artinya kenapa sih perlu undang-undang data pribadi? Kami simpulkan bahwa karena undang-undang itu berfungsi untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan sejarah masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah perlindungan data pribadi masyarakat termasuk dalam model fisik
dalam tatanan nasional, karena pelindungan ini merupakan bentuk pemenuhan hak masyarakat gitu ya, yang diimplementasikan ke dalam bentuk produk wajib, yaitu regulasi dan sistem pengawasan terpadu yang harus dijamin oleh pemerintah pada masyarakat, baik itu dalam bentuk undang-undang maupun pelaksanaan undang-undang di masyarakat. Jadi mungkin itu kawan-kawan semuanya, sahabat Magister Hukum, Pasca Sarjana Unsuri, Bapak dosen pengampu, seluruh sivitas akademik ya di bidang hukum di Pasca Sarjana Hukum, Bapak pengampu Pak Dr. Rahman Hakim, Bapak Dr. Haryadi, Bahtiar Haryadi ya. Saya pribadi mohon maaf apabila ada tulisan yang salah atau kurang pas gitu, juga mohon bimbingan selalu ya. Terima kasih kepada kawan-kawan yang berikan support kepada terlaksananya tulisan saya, juga ucapan terima kasih kepada istri ya, yang mensupport, kemudian kepada anak saya, 3 anak saya, Mbak Diva, Aulia, Mulyana Putri, kemudian Mas Noval Ibrahim, dan adik Fitri Ayu Mulyana Putri ya. Alhamdulillah yang semuanya 3-nya punya prestasi masing-masing. Terbaru itu yang Mas Noval adalah medali perak untuk penelitian di sekolahnya ya, mengikuti kegiatan luar, dan juga adik Vivi menjadi juara medali perak Olimpiade Shot Asia internasional. Itu aja. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya yang mendukung ya penulisan penelitian saya tentang analisa yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Bank Mandiri Indonesia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat semangat pagi. Terima kasih.